Hai, selamat malam semuanya. Welcome back to my channel. Hari ini seperti yang kemarin saya sudah sebutkan, kita akan membahas tentang zodiak Scorpio ya. Zodiak ini adalah zodiak yang luar biasa karena dia adalah satu-satunya zodiak dari 12 zodiak yang ada di dua planet. Naungannya ada di dua planet, yaitu planet Pluto dan planet Mars. Dan karena dia ada di dua planet, makanya mereka punya karakter yang luar biasa yang tidak dipunyai 11 karakter zodiak yang lainnya. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi yang Scorpio ini ada di bawah naungan planet Pluto dan ada di bawah, dan at the same time mereka juga ada di bawah naungan planet Mars ya. Jadi kalau planet Pluto ini simbolisasi dari bom nuklir, bom atom ya. Jadi bagaimana kalau perang itu biasanya identik dengan bom gitu ya, identik dengan eh, bom tanda kutip gitu ya. Terus kalau misalnya satu peradaban itu berakhir juga biasanya dilalui dengan kekacauan, dilalui dengan hancurnya satu peradaban. Nah, itu biasanya simbolisasinya ada di Pluto. Dan kalau Mars itu adalah panglima perang. Jadi dewa perang ya. Jadi makanya tidak heran kalau orang yang berzodiak Scorpio ini mereka rata-rata petarung yang luar biasa, yang dalam dirinya tidak ada pernah terbersit kata menyerah, tidak ada terbersit kata takut, apalagi malu. Pokoknya pantang kalah ya, apapun yang terjadi pantang kalah, selalu um, berkompetisi ya, spirit kompetisinya luar biasa, spirit persaingannya luar biasa. Jadi kalau kalian dalam satu uh, pertandingan gitu ya, dalam satu persaingan, kalau kalian itu lawan tandingnya Scorpio, hati-hati karena kalau Scorpio usahanya 2 untuk menang, kalian harus berusaha 10 kali yang dilakukan oleh Scorpio, karena memang Scorpio adalah petarung yang luar biasa. Dan buat kalian yang juga belum tahu, Scorpio ini kalau di Vedic astrologi ada di 8th house yang melambangkan death and loss. Artinya kalau mereka sudah bertarung itu antara hidup dan mati ya, harus menang. Dan kalau mereka ingin sesuatu itu harus dapat, punya target harus dapat, harus tercapai. Itulah yang Scorpio ya. Dan Scorpio ini moodnya fix gitu ya, persepsinya tuh fix. Jadi susah banget kalau dia udah punya persepsi terhadap sesuatu itu A. Jangankan membuat dia berpersepsi itu Z, membuat dia berpersepsi A plus aja tuh susahnya setengah mati. Dan yang biasanya berkarakter Scorpio ini, hidupnya ini sangat terencana ya. Bukan terencana yang artinya jam per jam begitu ya kayak Libra, bukan, lebih ke strategi. Jadi misalnya nih, gue nggak mau tahu gimana caranya gue tuh dapet itu cewek, gimana caranya tahun depan gue udah harus direktur, gimana caranya terserah deh, pokoknya tahun depan gue mesti bisa jalan-jalan ke Amerika. Nah, itulah Scorpio gitu ya. Jadi mereka itu sangat lurus gitu ya terhadap strateginya, terhadap planningnya gitu, karena mereka punya satu target yang harus di achieve dan mereka akan bertarung apapun untuk satu target yang mereka sudah rencanakan, seperti itu, untuk satu plan strategi yang udah mereka tetapkan sendiri. Nah, itulah Scorpio seperti itu. Dan kita juga nggak bisa namanya Scorpio ini kan sangat-sangat sangat-sangat lurus gitu ya. Jadi mereka ini nggak bisa namanya kamu jangan begitu dong, kalau kamu begitu
nanti kasihan loh orang ini gitu. Oh, itu nggak bisa gitu loh, karena mereka sangat fix. Jadi iya iya, enggak, tembak tembak, kejar kejar, bunuh bunuh gitu. Jadi nggak ada namanya rasa kasihan, tenggang rasa, itu nggak Scorpio banget gitu, seperti itu. Yang penting tujuannya tercapai. Sesudah tujuannya tercapai, mau itu berantakan, mau itu ancur-ancuran, terserah, yang penting tercapai dulu ya targetnya dia. Nah, itulah Scorpio. Lalu Scorpio ini juga uh, mempunyai sangat identik dengan seks gitu ya. Mungkin karena mereka ada di dua naungan, dan memang mereka, saya pernah ada ya di vlog saya sebelumnya, yaitu kalau Taurus itu sangat menikmati seks gitu ya, artinya mereka harus enjoy, harus menikmati, kalau enggak ya mending nggak usah gitu. Nah, kalau Aries itu lebih karena kebutuhan ya, sama seperti mereka harus makan 3 kali sehari. Nah, kalau Scorpio itu lain lagi. Itu adalah legitimasi bahwa mereka itu strong habis ya. Legitimasi bahwa mereka itu wow gitu. Legitimasi bahwa mereka dahsyat gitu. Beda gitu. Gimana ya menjelaskannya, saya tuh bingung gitu. Dan mereka itu sangat percaya diri di ranjang, dan mereka sangat tahu kalau mereka tuh hebat gitu ya di ranjang. Tapi ya, kalau untuk urusan hati, tunggu dulu. Kenapa? Karena mereka itu apa ya, kalau soal sayang-sayangan, cinta-cintaan, nggak romantis. Bukan nggak romantis ya, gimana ya, mereka itu sayang sih sayang gitu ya, cuman kadang-kadang mereka suka ya seenaknya aja gitu ya, sehingga kita nih kan kalau perempuan kan pakai perasaan gitu ya, kalau mereka sih enggak gitu, yang penting ayo gitu loh. Jadi nggak ada sama mereka rayu merayu, nggak ada sama mereka tuh pakai apa ya, bukan foreplay ya, lebih ke nggak ada sama mereka itu apa ya, saling mengenal lebih dulu tuh, sama mereka tuh nggak ada gitu loh. Sama mereka itu kalau suka ayo, oke, hajar, selesai. Suka kan, enjoy kan gitu, seperti itu. Beda. Jadi ingat sama seseorang deh saya gitu. Nah, lalu nih sekarang bagaimana nih si Scorpio tahun 2021? Kita terlalu banyak ngerumpin Scorpio. Memang kalau ngerumpin Scorpio nggak ada habisnya gitu kan. Nah, tahun 2021 they gonna be fine ya, walaupun mereka yang biasanya ritmenya cepet, terus mereka harus slowing down, buat mereka itu problem ya. Mereka juga apa ya, merasa tahun depan ini mereka kurang tertantang gitu ya. Mereka itu adalah orang yang bisa mengambil keuntungan dari sebuah konflik. Nah, itu Scorpio itu. Nah, jadi kalau situasi lagi adem-adem aja, lagi biasa-biasa aja, mereka malah justru bingung karena mereka merasa nggak bisa berperan gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, tahun ini nih COVID. Nah, justru nih biasanya si Scorpio ini kalau krisis duitnya malah banyak banget ya. Tapi nanti kalau baik-baik aja, nah dia bingung deh. Baru dia mulai mencari, aduh gue mesti gimana ya. Secara financially, orang yang berzodiak Scorpio tahun 2021 tidak akan pernah suffer secara financially. Tapi mereka akan dihadapkan kayak apa ya, kayak kebuntuan nih. Ya misalnya, aduh ini apa lagi nih ya, ini kok nggak kayak yang gue kepengenin gitu. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih, gue harus melakukan sesuatu, gue harus membuat satu gebrakan, gue harus membawa satu hal yang baru gitu ya. Tapi sayangnya tahun 2021 bukan waktu yang baik untuk berspekulasi, atau bukan yang baik, tahun yang baik untuk merintis sesuatu yang benar-benar baru gitu. Nggak bisa begitu. Jadi kalaupun bisa, ya itu hasilnya tidak akan dinikmatin tahun 2021. Hasilnya baru mungkin tahun naga atau tahun macan ya, tahun depan baru bisa terlihat hasilnya. Jadi memang
agak gerah gitu ya, gerah panas gitu. Nah, buat adik-adik yang baru mau cari kerja tahun 2021, so go for it ya. Mungkin kalian gak apa ya, tidak sesuai dengan keinginan kalian, gak apa-apa. Mungkin kalian merasa kok slow banget, padahal kan saya mestinya udah sampai sini, mestinya saya bisa dapat penawaran yang seperti ini, atau saya dapat kerjaan yang seperti ini, kok cuman begini. Nah, itu nggak apa-apa ya, yang penting terima aja dulu. Yang penting tahun ini tuh tahun 2021 itu kalian belajar untuk lebih bersabar, lebih menahan diri, yang itu bukan Scorpio banget gitu tahun 2021. Lalu bagaimana dengan kesehatan? Kesehatan Scorpio tahun 2021 itu lebih ke kesehatan hatinya kali ya. Jadi mereka rawan patah hati sepertinya gitu ya. Dan mereka apa ya, lebih ke bukan sakit yang berat kayak sakit-sakit berat gitu, bukan gitu ya, tapi lebih ke eh, buat yang jomblo hati-hati, kalian patah hati ya. Atau juga satu hubungan, buat kalian yang udah punya satu hubungan relationship, eh, terus terjadi sesuatu, nah itu yang kalian tak tak duga gitu, dan kalian nggak punya backup plan untuk itu. Nah, jadi kalau patah hati itu kan sakitnya tuh di sini gitu. Nah, sementara Scorpio itu bukan mereka banget yang namanya patah hati. Jadi eh, ya, eh, rasanya nggak perlu khawatir sih soal kesehatan ya. Ya itu cuman sekali lagi patah hati. Yang ini yang ditunggu oleh adik-adik aku, yaitu tentang love, relationship, marriage, and family ya. Nah, buat adik-adik yang jomblo, adik-adik Scorpio ya, tolong deh itu one night stand ya, hati-hati gitu loh. Karena apa, kalian itu kalau udah namanya apa ya, eh, bingung gitu ya, kalian ya bener-bener kayak lagi nggak ada yang menyibukkan kalian, itu biasanya udah deh mulai deh Tinder lah, inilah, itulah, terus nanti ujung-ujungnya cuman complicated relationship gitu ya. Kecuali memang kalian emang maunya begitu gitu ya. Tapi beberapa Scorpio ya mungkin sekali dua kali happy, tapi lama-lama kalau hidup penuh dengan complicated kan capek juga gitu ya. Dan tahun 2021 ini Scorpio nampaknya banyak banget nih godaan-godaan setan, makhluk-makhluk halus itu ya, terutama untuk yang cowok gitu. Nah, buat Scorpio yang perempuan, hati-hati jangan galak-galak, nanti tuh cowok-cowok pada kabur ya. Karena biasanya Scorpio nggak laki nggak perempuan itu panasan gitu. Jadi apa-apa udah emosinya duluan. Habis itu udah berantakan baru deh dia mikir bagaimana membereskan semua sampah-sampah dari yang berantakan itu. Ya kan? Lalu buat yang udah punya relationship ya, rasanya bukan tahun yang baik untuk menikah gitu ya. Dan hati-hati, rawan kecelakaan, rawan kepleset ya, terutama untuk kalian yang menikah, hati-hati, godaan selingkuh makin hari makin parah gitu ya. eh Mungkin buat kalian selingkuh itu ya sama dengan kayak udah bosen gitu ya makan nasi goreng di rumah, kenapa nggak beli stick di Holy Cow gitu. Nah, eh tapi nanti yang di rumah, yang nunggu di rumah, orang rumah marah lagi gitu. Walaupun setiap berantem kalian yang menang ya biasanya gitu, karena eh bukan bukan karena yang pasangan kalian gak bisa ngelawan, tapi males aja gitu ngelawan kalian gitu. Jadi hati-hati, rawan perselingkuhan, dan kalau terjadi jangan ngadu sama saya. Nah, lalu juga
Untuk family ya, buat kalian yang Scorpio, hati-hati dengan orang tua kalian ya. Walaupun misalnya kalian tidak serumah dengan orang tua kalian, keep in touch dengan mereka karena tahun depan kalian sepertinya akan disibukkan dengan beberapa masalah keluarga yang akan menyita perhatian Anda dan juga dompet Anda. Last but not least, jadi kalau kalian yang berzodiak Scorpio, pasangan terbaik kalian baik untuk jodoh atau untuk berbisnis dan juga diranjang itu adalah Taurus ya. Taurus ini benar-benar seperti godaan tak henti seumur hidup kalian gitu, dan biasanya Scorpio ini punya endless love itu dengan Taurus gitu. Kalau nggak jadi pun juga tetap aja endless love, namanya juga endless love ya. Lalu juga biasanya tahu Scorpio ini cocok dengan Cancer ya. Nah kalau sama Cancer ini Scorpio yang sangat male chauvinism ini terhadap apa ya Cancer ya, karena Cancer ini sepertinya bisa takluk di kakinya, disuruh ngapa-ngapain aja mau ya. Lalu juga Scorpio ini juga terpesona dengan Capricorn ya, karena Capricorn ini mereka ini adalah pekerja yang rajin banget gitu. Nah, lalu juga ya tahun 2021 tolong Scorpio jangan deket-deket dengan Sagittarius apalagi Aries. Kalau Aries panas suasananya. Mungkin karena kalian sama-sama api. Oke deh, sampai di sini dulu ya para Scorpio ya. Enjoy the rest of 2020, embrace the beautiful 2021 ya. Oke, see you. I love you. Mwah. Bye.